Shalom, para ibu, bapaknya cuma tiga sama Kojo. Apa kabar semuanya? Baik. Malam hari ini, siang hari ini atau pagi hari ini di Indonesia, saya mau sharing tentang hati yang murni. Ya, kalau kita berbicara hati, ya, itu banyak dan acap kali atau sering kali kita di dalam kehidupan itu selalu mengutamakan hati. Contoh, bagi yang sudah menikah, pada saat masih saat pacaran, ya, kita selalu mau memenangkan hati pasangan kita, dan selalu kita mau menjaga hati kita supaya perlakuan kita itu tercermin dari perbuatan kita, supaya sang kekasih, baik itu pria maupun wanita, itu bisa melihat, wow, this is my princess, oh this is my prince. Ya, jadi kita bisa melihat di dalam kehidupan itu aja bisa, ya. Demikian pula Tuhan ingin kita itu memiliki hati yang sungguh-sungguh, karena kalau kita jatuh cinta, itu segalanya tuh indah, semuanya indah, ya, baik hujan, panas dan badai sekalipun, itu nggak ada halangan buat kita. Walaupun orang tua, ya kan, kita masih muda, orang tua bilang ini, Har, itu hujan, nggak apa-apa mah, kan nggak kehujanan kalau pergi, ya. Kalau kita bisa demikian, ya, mempersiapkan hati, apalagi kalau udah malam minggu gitu, udah deh, hari Jumatnya udah berdebar-debar dan sebagainya. Demikian pula kalau kita mengikuti Tuhan, ya, kalau kita mencintai Tuhan, yang harus kita persiapkan tuh hati kita, ya. Hati yang bagaimana? Hati yang sungguh-sungguh hanya terfokus untuk Tuhan Yesus. Jadi saya mengambil contoh hati yang murni. Memiliki hati yang murni itu adalah satu keadaan yang sering disebutkan di dalam Alkitab. Kalau kita membaca di Alkitab, ya, di sepanjang mungkin hampir di setiap halaman, ya, kata tersebut itu pasti tersirat. Dan kita bisa melihat contoh-contoh karakter yang diambil di dalam perikop atau cerita di dalam Alkitab itu. Orang yang berhati murni, ada juga orang yang hatinya tidak baik, ya. Kalau kita mau memahami kemurnian hati itu, ya, memahami kemurnian hati itu bisa sulit, ya. Bisa kita berpikir, apakah saya mampu memiliki hati yang sungguh-sungguh murni gitu loh, apalagi untuk Tuhan. Untuk manusia kita bisa bersembunyi untuk sesaat, tetapi kalau di dalam Tuhan tidak ada kesempatan untuk menyembunyikan hati kita, ya. Apa sih yang dimaksud dengan hati yang murni? Kalau kita bertanya, saya lihat di menurut Webster, ya, Merriam-Webster, murni itu didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak bercampur dengan materi yang lain. Jadi betul-betul murni, ya, bebas dari debu, dari kotoran, atau dari noda. Jadi completely pure. Seringkali kalau kita berpikir tentang kesucian, kemurnian itu, acap kali kita berpikir atau kita bisa mengambil contoh seperti logam mulia, ya, yang kita kenal tuh emas. Emas yang murni itu dia nggak ada campuran apa-apa, dan kalau betul-betul murni itu kalau kita band itu dibengkokkan itu bisa, karena murni dia, ya. Jadi emas murni itu bebas dari inklusi, dan karena tidak ada hal kotoran yang atau metal-metal yang lain di dalamnya itu. Oleh sebab itu dia memiliki harga yang tinggi. Saat kita membahas bagaimana definisi ini, murni ini berhubungan dengan hati kita, itu kita harus menggali lebih dalam lagi, ya, supaya kita bisa mengerti, kita bisa memahami kemurnian itu. Salah satu firman Tuhan yang cukup populer, ya, tentang hati yang murni itu ada di Matius 5 ayatnya 8. Ya.
yang menuliskan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya ulangi, Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya. Dalam perikop ini, kata murni itu diterjemahkan ditarik dari bahasa Yunani itu kataros, yang memiliki 3 arti yang berbeda. Kalau kita mau menggali bersama-sama secara singkat aja ya. Jadi kataros itu ada 3 arti yang berbeda. Yang pertama itu murni secara fisik, ya. Seperti pohon anggur, ya, diprun, ya, dibersihkan, dipangkas agar menghasilkan buah yang baik. Kalau nggak diprun, dia nggak bisa, hasilnya kurang baik, ya. Dalam definisi kata murni secara fisik, kataros yang pertama ini dalam bahasa Yunani, penjelasannya itu, definisinya itu, hati yang murni itu berbicara hati yang menghasilkan buah, ya, perbuatan kita yang menghasilkan buah. Secara alkitabiah ini dapat disamakan dengan, ya, seseorang atau seorang yang siap untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi dia sungguh-sungguh fokus untuk bekerja di ladang Tuhan. Kataros yang kedua itu murni dalam pengertian Lewi atau di dalam perjanjian lama atau keagamaan. Penggunaan yang tidak dilarang di dalam keagamaan tersebut. Di dalam Alkitab perbedaan antara yang bersih dan yang tidak bersih atau disebut najis, ya, sangat jelas dibatasi dari kata-kata ros di sini. Orang-orang yang dianggap najis menurut hukum Yahudi, hukum Taurat Yahudi, sering ditolak sampai mereka dinyatakan bersih atau tahir. Sebagai contoh, kalau kita melihat yang dimaksud orang yang najis tersebut, kalau orang kena penyakit kusta pada zaman itu, mereka itu adalah orang najis, ya. Sampai kalau mereka bisa sembuh, kebanyakan nggak sembuh, ya. Mereka itu dikucilkan. Demikian pula kalau yang yang waktu yang sedikit, ya, yang periodnya nggak seperti penyakit kusta itu. Kalau wanita sedang datang bulan, itu juga dikatakan najis sampai datang bulannya selesai, baru dia bisa dikembalikan. Dan kata ros atau kata kemurnian, perbedaan yang ketiga itu adalah, sebelumnya saya agak kecepatan. Pengertian najis juga hewan atau barang-barang tertentu yang digunakan dalam upacara keagamaan pada zaman itu, ya, di mana juga digambarkan hewan itu bersih atau najis. Jadi ini semua sebelum pengorbanan Kristus di atas salib yang meniadakan perlunya hal-hal yang bersih atau najis, membedakan bersih atau najis dan sebagainya. Karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu sudah menebus dosa kita. Sudah selesai yang seperti itu. Jadi tidak ada pengorbanan binatang-binatang lagi, dosa dan sebagainya, karena Yesus. Dan yang ketiga, kataros yang ketiga, murni secara etis. Secara etis. Jadi bebas dari keinginan yang merusak, ya, bebas dari segala campuran yang salah. Hati kita maksudnya. Definisi yang ketiga ini berbicara lebih langsung pada pemahaman tentang hati nurani yang sungguh-sungguh murni. Hati yang murni adalah hati yang bebas dari keinginan jahat dan ajaran-ajaran palsu yang disampaikan. Masing-masing definisi ini dari ketiga ini memberikan kita gambaran tentang apa artinya memiliki hati yang murni. Hal ini menjelaskan apa yang harus dipertimbangkan, ya, ketika kita melihat kemurnian diri sendiri
kita berkaca pada diri kita sendiri dan bagaimana bertumbuh dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen. Kita harus bisa melihat. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang hati yang murni? Ya, kalau kita melihat seluruh Alkitab itu adalah surat kasih atau surat cintanya kita dari Tuhan. Dan kata-kata dalam Alkitab itu menceritakan sebuah cerita atau kisah yang semuanya itu menunjuk pada seorang penyelamat. Dan kita tahu adalah Kristus sendiri. Karena apa? Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah sanggup menjadikan hati kita itu murni. Tetapi ketika mempelai laki-laki kita, Yesus itu datang dan menyerahkan dirinya untuk kita, dia membersihkan kita dari dosa. Dia memutihkan dosa kita itu seperti salju. Ya, Alkitab sering berbicara tentang hati yang murni dan mengingatkan kita bahwa kemurnian itu hanya berasal dari Tuhan. Tema tadi saya ambil hati yang murni itu sebetulnya saya ambil dari Mazmur, ya, Mazmur 51 ayat 10, di mana Mazmur itu berbicara, ciptakan dalam diriku hati yang bersih ya Tuhan, dan perbaharui semangat yang benar dalam diriku. Ya. Pemazmur di sini meminta pemurnian itu dari Tuhan. Dia mengetahui bahwa dirinya sendiri, ya, itu akan rentan terhadap pikiran dan emosi yang buruk, ya, pikiran yang kotor. Dia memohon kepada Allah, memohon kepada Tuhan, ciptakan dalam diriku hati yang bersih. Jadi dia minta, dan dia mencari bantuan dari satu-satunya yang benar-benar dapat membersihkan, ya, kekacauan kemanusiaan kita yang rusak, dan kemudian memulihkan kita, memulihkan hati kita. Ya. Karena Amsal juga berkata, Amsal 4 ayat 23, di mana gereja Bes itu dalam doa berkatnya selalu menyampaikan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kembali lagi kepada hati. Kembali lagi kepada hati. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kita itu sebenarnya betul-betul dari hati kita. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Semuanya itu berdasarkan hati. Ya. Perikop Alkitab ini mengingatkan kita bahwa hati yang bersih itu adalah sesuatu yang harus dijaga. Maka dikatakan, jagalah hatimu. Ketika kita memilih untuk mengikuti Tuhan Yesus dan berjalan di jalan yang Dia miliki untuk kita, kita memilih untuk melepaskan aktivitas dan hal-hal yang tadinya siap kita jalani sebagai orang tidak percaya sebelumnya. Ini berarti bahwa kita, ya, bukan berarti kita kalau udah ikut Tuhan itu tidak akan gagal, semuanya mulus-mulus saja. No, tetapi kita memiliki anugerah atas kalau sampai kita itu gagal. Kita akan dibangkitkan, dibangun karena ada Kristus, karena ada Roh Kudus. Ya. Jadi, namun kita terus sebagai manusia yang sudah dimiliki oleh Roh Kudus itu, kita harus selalu mencoba untuk berjalan bersama-sama dengan firman itu. Ya, karena Tuhan itu selalu bersama kita. Hanya kitanya yang kadang-kadang berbantah-bantah. Ya. Kita harus menjaga hati kita. Ya. Menjaga hati kita itu adalah melindungi karunia kesucian yang Tuhan berikan, Roh Kudus berikan di dalam kita. Ya. Seperti Paulus mengatakan, kami melakukan ini bukan untuk mengidolakan kemurnian kami sendiri, tetapi untuk bersyukur kepada Tuhan
atas karunia rahmatnya, atau by His grace. Ya. Karena Mazmur 24, saya kutip, Mazmur 24 ayat 3 dan 4 mengatakan, siapakah yang akan mendaki bukit Tuhan? Dan siapakah yang akan berdiri di tempat kudusnya? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak mengangkat jiwanya kepada kepalsuan dan tidak bersumpah palsu. Nah, orang dunia kalau kita perhatikan sering bilang, khususnya Amerika ya, I swear to my mother womb, I swear to my mom name. Pokoknya swear semua. Tapi di dalam Alkitab mengajarkan jangan. Ya. Dosa kita itu memisahkan kita dari Allah. Kita semua tahu. Ya, saat Adam jatuh ke dalam dosa, ya, hubungan itu sudah terpisah. Kita mengetahui itu. Dan pengorbanan Yesus di kayu salib itu sudah membersihkan kita dan memulihkan hubungan kita kepada Bapa. Karena Dia yang menjadi Adam yang kedua. Banyak disebutkan seperti itu. Tapi Yesus itu tetap adalah Allah yang menjadi manusia. Ayat Alkitab tentang kesucian ini itu mengingatkan kita bahwa hanya dengan hati yang murni kita bisa masuk ke dalam hadirat Bapa. Roh Kudus juga mengingatkan kita bahwa Yesus menyucikan kita agar kita dapat dengan rendah hati mendaki ke bukit Tuhan. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang murni itu bisa naik ke gunung Tuhan. Ya. Bagaimana sih kita bisa memurnikan hati? Ya. Sekarang kita mengetahui cara Tuhan berbicara ke dalam hati kita dan menyucikan kita melalui proses pengudusan. Ya. Kita mungkin bertanya-tanya, apa yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan gaya hidup yang terus mencari Yesus dan kebenaran-kebenarannya, mengikuti firman, ya, taat dan setia. Saya mau share, ada beberapa cara yang sederhana supaya kita itu bisa sungguh-sungguh untuk bertumbuh, ya, di dalam kesucian, dalam kemurnian hati ini. Ya, ada beberapa. Yang pertama, kita harus berpegang pada firman Tuhan. Tidak boleh tidak. Harus. Karena firman itu yang menjadi cara utama untuk menyucikan hati. Ya. Dan dengan firman itu bagaimana? Kita harus membaca, menyelidiki, serta merenungkan firman Tuhan, serta melakukan. Meluangkan waktu untuk fokus dan mengisi diri kita dengan firman Tuhan adalah cara yang paling ampuh, yang sederhana untuk menghilangkan ketidakmurnian di dalam hidup kita. Jadi yang pertama itu adalah berpegang pada firman Tuhan. Ya, kita harus membaca, merenungkan, menyelidiki, dan melakukan. Ya, slow but sure. Slow but precise. Ya. Hal yang kedua, maksudnya cara yang kedua, ya, kita harus membuat saat teduh. Saya dulu sebelum menjadi Kristen, ya, saya maksudnya saya berlangganan buku yang namanya saat teduh itu. Itu bimbingan setiap hari itu ada. Ya. Nah, saya nggak mau berbicara tentang itu, tapi yang dimaksud di sini kita harus bisa membuat, ya, waktu untuk bersama Tuhan, bersaat teduh bersama Tuhan. Kita harus bisa menggunakan saat teduh bersama Tuhan sejalan dengan merenungkan firman-Nya. Ketika kita meluangkan waktu dengan sengaja dan menenangkan pikiran kita dan duduk dalam kedamaian, ya, ketenangan dengan Bapa,
kita membuka hati kita untuk mengizinkan Tuhan itu, mengizinkan Bapa membersihkan hati kita. Waktu doa kita di ruang di mana kita, ya, waktu doa kita berdoa itu memberikan ruang di mana kita tuh bisa dikoreksi, ya, dan didorong untuk menjalani hidup yang sejalan dengan rencana Tuhan bagi kita. Bukan rencana kita, tetapi Tuhan. Nah, kalau kita memberikan waktu, ya, kepada Tuhan, Dia akan membimbing kita. Tidak mungkin Tuhan mengatakan seorang ayah yang jahat sekalipun, kalau dia minta roti itu dikasih kalajengking, nggak mungkin. Apalagi Bapa kita yang begitu baik. Bagaimana kita tahu Bapa kita yang baik? Jelas, Dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk menebus dosa kita. Ya. Poin yang ketiga, ya, caranya, kita harus bisa memperhatikan perkataan kita. Ya, jaga mulut, jaga lidah ini. Dan untuk menjaga kebersihan hati. Kata-kata itu memiliki kekuatan. Kata-kata yang kita ucapkan itu dapat mengangkat orang lain atau menyebabkan hancur, hatinya hancur. Ya. Sebuah kata yang sederhana saja dapat melemparkan negara ke dalam kekacauan. Sepatah kata, ya. Dalam arti yang sama, ya, ucapan forgive me, maafkan saya, itu kan sederhana. Itu dapat mengubah arah masa depan. Maksudnya masa depan bagaimana? Kalau kita memiliki kerendahan hati yang mau mendahului forgive me, I am sorry, ya, itu akan mengubah suasana semuanya. Kalau kita melihat, saya kutip di dalam Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45 itu mengatakan demikian. Orang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik itu akan menghasilkan kebaikan. Dan orang jahat dari perbendaharaannya yang jahat itu menghasilkan kejahatan. Karena dalam kelimpahan hatinya, mulutnya berbicara. Jadi kalau dia lagi panas hati, mulutnya keluar hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau kita melihat apa hal yang terjadi saat ini, dulu zaman Tuhan Yesus pun sudah terjadi. Ya. Orang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik menghasilkan kebaikan. Dan orang jahat dari pembendaharaannya yang jahat menghasilkan kejahatan. Karena dari kelimpahan hatinya. Jadi kalau kita nggak bisa menahan diri, menahan hati itu, mulutnya berbicara. Nggak tahan dia. Dengan kata lain, hal-hal yang kita isi dengan diri kita sendiri, ya, adalah hal-hal yang akan keluar dari mulut kita. Mungkin kita masih dalam proses penyucian. Sebenarnya kita semua masih dalam proses. Kalau kita menyadari kata-kata yang kita ucapkan kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri, kita dapat membantu menghilangkan ketidakmurnian dan menjadi lebih seperti Kristus. Jadi kita harus selalu bercermin, ya, selalu mengingatkan diri kita, menjaga. Kita harus menjaga lidah itu. Ya. Kalau tentang lidah, lebih banyak Yakobus yang mengajarkan. Ya. Poin yang keempat atau cara yang keempat itu, sucikan hati kita. Sucikan hatimu dengan memantau, menjaga pikiran. Tadi kan perkataan. Sekarang dengan pikiran. Pikiran yang kita izinkan untuk disimpan dalam pikiran kita dapat mencegah kita menjalani kehidupan untuk mengejar kesucian. Masyarakat menawarkan kepada kita, maksudnya society, ya, menawarkan begitu banyak cara untuk mengaburkan pikiran kita, diserongkan, ya, dan mengalihkan kita dari kebenaran kasih. Apakah, ya, itu dengan cara di televisi, news, apa yang kita tonton, atau yang musik yang kita dengar, segala sesuatu di dunia ini, ya, itu selalu dibutakan supaya kita itu menjauh dari Tuhan. Pernahkah Anda mengalami momen, ya,
Kita sama-sama berpikir nih. Pernah nggak Anda mengalami atau momen di mana kita sedang mengamati sesuatu, ya, lagi mendengar misalnya khotbah, tapi tiba-tiba pikiran yang tidak pantas itu tiba-tiba merajalela di benak kita. Kalaupun kelihatannya sepertinya itu bagus, wah khotbahnya bagus ini, sayang si ini nggak ada di sini. Kalau ada, nah pemikiran seperti itu seolah-olah baik, tapi itu tidak dibenarkan. Ya. Inilah betapa mudahnya kita dipengaruhi, pikiran kita itu dipengaruhi. Tetapi kita diberitahu bahwa kita harus melawan pemikiran-pemikiran yang salah ini dan menahannya pada kebenaran firman Allah. Dan ini membawa kita kembali kepada tip pertama tadi, ya, kepada firman itu. Untuk memikirkan firman Tuhan, selalu berpedoman di sana. Yang kelima, kita harus memperhatikan pengaruh yang bisa mempengaruhi hati kita. Kita bisa, ya. Ini berarti bahwa kita harus menyadari siapa dan apa yang memiliki waktu dan perhatian kita. Sementara kita dipanggil untuk menjadi terang bagi mereka yang tidak mengenal kasih Allah, kita juga harus memperhatikan pengaruh waktu yang signifikan dari kehadiran orang-orang tertentu dalam kemurnian hati kita. Jadi dalam pergaulan maksudnya, ya. Kita itu mungkin kita memiliki teman yang lama udah nggak pernah ketemu, ya, yang kebetulan dalam pertemuan itu menggunakan bahasa yang kedengarannya yang sehat, ya, dan berbicara tentang menceritakan pengalaman, ya, yang kita tahu itu tidak sejalan dengan firman Tuhan. Itu semua bertolak belakang dengan firman. Kita harus, ya, memperhatikan jangan sampai itu mempengaruhi kita. Jika kita itu ada di sekitar orang-orang seperti ini, ya, bukan mereka yang mempengaruhi kita yang harus mengubah gaya mereka, ya. Sebaliknya kita harus mendapatkan diri kita itu, ya, mempengaruhi, ya, memberi pengaruh yang benar. Hal-hal yang benar itu membimbing teman kita ini. Justru karena sudah waktu begitu lama, itu adalah kesempatan kita untuk refreshing untuk orang tersebut. Kalau dia melihat, setahu saya dulu kamu nggak begini deh, Patrick. Sekarang sesudah bertahun-tahun aku nggak ketemu kamu. Kok bisa kamu begitu? Itu yang dimaksud. Ya. Jangan kita terpengaruh, tapi kita harus bisa mempengaruhi. Yang poin selanjutnya, bertobatlah. Pertobatan itu penting. Ya. Kita semua adalah orang berdosa, dan upaya terbaik kita masih belum cukup untuk menjadikan hati ini murni dengan kekuatan kita sendiri, kecuali Tuhan yang berlaku. Dia sangat mencintai kita sehingga mengetahui bahwa kita tidak akan pernah sanggup yang bisa membayar hutang dosa yang telah oleh sebab itu Tuhan itu mempersembahkan putranya, ya, korban yang sempurna untuk menghapus dosa dunia ini. Dan satu-satunya hal yang perlu kita lakukan untuk mau menerima hadiah ini dengan cara apa? Percaya, ya, di dalam Kristus, di dalam Dia. Ketika saat kita percaya dan bertobat, Tuhan tidak lagi melihat dosa-dosa kita, tetapi kemurnian yang ditemukan dengan disucikan oleh darah Yesus, ya, dan hati yang bertobat adalah hati yang disucikan. Jadi pertobatan itu sebetulnya, ya, kalau saya mengambil contoh, Yudas Iskariot, dia tuh menyesal, tapi dia tidak bertobat. Seandainya dia bertobat, saya kira dia akan masuk ke kerajaan surga. Tapi dia hanya menyesal. Kita sebagai manusia banyak penyesalan. Penyesalan itu selalu terjadi sesudah.
Tetapi sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh, jangan hanya kita itu menyesal, tapi kita cepat-cepat harus bertobat, kembali kepada ajaran firman Tuhan. Ya. Yang berikutnya, kita harus bisa terbuka terhadap kebijaksanaan orang lain. Artinya, kita itu harus bisa menerima nasihat. Kebijaksanaan orang lain itu nasihat orang lain. Ada kalanya kita itu buta deh, kayaknya nggak tahu harus bagaimana, dan kehilangan sasaran. Mungkin kehidupan doa kita kurang. Tuhan dengan hikmatnya yang tidak terbatas, artinya Dia itu bisa memberikan tuntunan kepada kita, membawa kita kepada persekutuan dengan orang, teman-teman, seperti sekarang ini, di dalam perkomsel ini. Orang-orang percaya, orang-orang berjemaat di gereja, itu adalah sebagai ruang di mana kita itu dapat dipimpin, kita tuh dapat dibimbing melalui hikmat ilahi, menuju kebenaran, karena kita gagal kalau dengan diri kita sendiri. Tapi dengan bantuan jemaat, dengan congregation ini, brother and sister in Christ, yang sungguh-sungguh oleh karena itu sangatlah penting kita harus memiliki counselor, atau penasehat, teman atau pembimbing yang saleh, yang dapat dipercaya. Jadi kalau berbicara apa, aku ada keluhan begini, bukan berarti sesudah itu ketemu siapa gitu, dibilang, kamu tahu nggak, itu nggak boleh. Apa orang yang mau percaya kepada kita, kepercayaan itu harus kita sungguh-sungguh kita pegang. Anda ingin dikelilingi oleh orang-orang, Anda harus selalu memiliki keinginan untuk berkumpul dengan orang-orang yang mau dengan usaha selalu mengenal Tuhan dan mau hidup sesuai dengan firman-Nya. Orang-orang tersebut ini dapat berjalan bersama-sama Anda. Anda bisa berjalan bersama-sama orang-orang. Dan saat Anda jatuh dalam konteks, maksudnya hal-hal yang kurang bagus, teman-teman ini, sahabat-sahabat Anda ini, orang-orang di gereja ini, akan mengingatkan Anda tentang kebenaran Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan. Hal semua ini kalau kita memperhatikan, tidak ada yang mustahil jika kita berserah. Percaya, berserah. Kalau kita sudah percaya, kita harus berserah. Karena kekuatan kita sendiri tidak mampu. Sebagai penutup, have grace for yourself and others. Berkat, bukan berkah untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Hidup ini tuh bisa sulit, dan mengejar kesucian itu bisa secara manusia itu terasa mustahil, tidak mungkin. Tetapi kabar baiknya, ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang sudah mengatasi semuanya. He overcome all. Jadi kalau Tuhan itu mengatasi semua, itu dia bukan masalah COVID, bukan masalah ini, tapi He conquered the world. Dia sudah mengatasi semua, bahkan dosa kita. Jadi kita harus terus berjuang untuk kemurnian hati. Bisa nggak? Bisa. Asal bergantung kepada Tuhan. Kita hanya perlu mencari Yesus saat kita menghabiskan lebih waktu untuk bersamanya Dia di hadiratnya. Di dalam saat teduh kita yang tadi saya katakan. Saat kita duduk di kaki Tuhan Yesus dan merenungkan kekuatan firman-Nya, Dia akan mengubah kita.
dan hati kita itu dimurnikan dan dibersihkan oleh cinta dan pengorbanannya. Kita harus bisa mengambil waktu itu, ya. Jadi milikilah, ya, grace tersebut untuk diri kita, dan ketahuilah bahwa jika kita tidak sanggup, Tuhan itu ada bersama kita. Dia akan mengulurkan tangannya kepada kita dan membimbing kita di sepanjang jalan terbaik untuk kehidupan kita selanjutnya. Ya. Kembali lagi saya katakan, hati kita ini bisa dimurnikan. Selama kita tahu keterbatasan kita, kita bawa di dalam doa dan permohonan supaya Allah Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita, menuntun kita, membimbing kita, agar kita senantiasa bisa menjaga hati ini untuk mencapai kemurnian, kekudusan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.